Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Saadah. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 di PBA Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melaksanakan suatu tugas akhir dari mata kuliah Turuk Kutadris Al-Lughah Al-Arabiyah, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Acep Hermawan MAG. Tugasnya yaitu mereview sebuah buku dari karya beliau. Di sini saya mereview buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab edisi revisi. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas dari buku ini sendiri. Yang pertama, judul buku ini berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, yang ditulis oleh Bapak Dr. Acep Hermawan MAG, yang mana Bapak Dr. Acep Hermawan MAG ini adalah seorang dosen yang mengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau ini adalah seorang penulis buku, penulis jurnal, dan banyak sekali artikel-artikel yang sudah beliau terbitkan, dan semuanya ini bereputasi sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari referensi mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab, bisa dicari di bukunya Bapak Dr. Acep Hermawan MAG ini. Buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya, cetakan kelimanya itu pada tahun 2018. Oke, dari tampilan cover yang pertama ini, covernya sangat tebal sekali. Kemudian pemilihan kertasnya ini sangat bagus juga. Kertasnya putih bersih. Kemudian fontnya juga sangat jelas untuk dibacanya. Ini sangat recommended sekali bukunya. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat mengenai isi dari buku ini. Yang pertama, buku ini berisi pembahasan mengenai bahasa Arab itu sendiri, tentang kedudukan bahasa Arab di kancah internasional, kemudian hubungan antara bahasa Arab dengan agama itu seperti apa, kemudian hubungan bahasa Arab itu dengan pengetahuan itu seperti apa. Nah, selain itu juga pada pembahasan bahasa Arab itu berisi mengenai karakteristik bahasa Arab itu seperti apa, kemudian bahasa Arab itu sebagai bahasa asing itu seperti apa, kemudian bagaimana munculnya bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha, dan kekayaan bahasa Arab itu dari segi apanya saja di situ dijelaskan. Nah, selain itu ada juga pembahasan mengenai metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada pembahasan ini penulis mencantumkan banyak sekali metode yang berhubungan dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang bikin menarik dari buku ini, dalam pembahasan metode pembelajaran, misalnya yang pertama metode qawaid wa tarjamah. Nah, di sini pembahasannya sangat rinci sekali, sangat jelas sekali. Yang pertama, penulis menjelaskan latar belakang dari metode qawaid wa tarjamah ini sendiri. Kemudian setelah itu langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode qawaid wa tarjamah itu seperti apa. Selain itu, konsep pembelajaran menggunakan metode qawaid wa tarjamah itu seperti apa. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari metode itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai sistem pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, di sini penulis menjelaskan mengenai dua
teori. Yang pertama nadoriyah wihda dan nadoriyah furu. Nah, yang saya suka dari pembahasan ini yaitu di sini penulis menjelaskan mengenai pengertian dari dua nadoriyah itu sendiri. Kemudian penulis di sini mencantumkan contoh. Yang pertama, bagaimana pembelajaran bahasa Arab itu menggunakan nadoriyah furu. Yang kedua, bagaimana pembelajaran bahasa Arab itu menggunakan nadoriyah wihda. Nah, di sini penulis mencantumkan banyak sekali contohnya yang sangat detail dan sangat konkret dan sangat jelas sekali. Jadi memudahkan para pembelajar untuk terbayang bagaimana pembelajaran bahasa Arab menggunakan dua nadharia tersebut. Selain itu, ada juga di sini membahas mengenai media pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Di sini penulis menjelaskan teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian pemanfaatannya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya di media itu seperti apa, dan di sini penulis mencantumkan gambar-gambar maupun contoh-contoh menggunakan media yang penulis rekomendasikan, dan dijelaskan juga bagaimana pemanfaatan dari media pembelajaran tersebut. Yang terakhir di buku ini menjelaskan mengenai tes dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini penulis menjelaskan mengenai jenis-jenis tes, kemudian indikator-indikator yang harus ada itu apa saja dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian cara menganalisis soal, cara menganalisis jawaban menggunakan validitas dan reliabilitas. Kemudian pandangan saya terkait buku ini yaitu buku ini sangat lengkap mengenai pembahasan tentang metodologi pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, dan buku ini juga sangat cocok untuk dijadikan sumber rujukan bagi para mahasiswa, bagi para dosen maupun bagi para guru-guru bahasa Arab yang sedang mencari referensi bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab yang baik, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran yang baik dan menarik seperti itu. Menurut saya buku ini pembahasannya sangat padat dan sangat jelas. Jadi sangat cocok untuk para pembelajar bahasa Arab. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari buku ini. Yang pertama, pada setiap bab terdapat ringkasan materi yang sangat memudahkan bagi para pembaca atau bisa dijadikan sebagai bahan review setelah membaca materi yang sangat panjang. Pada setiap pembahasan, penulis menyertakan contoh, bagan maupun gambar yang sangat jelas dan detail, sehingga bisa memudahkan para pembaca untuk memahami lebih jelas mengenai pembahasan tersebut. Pada bagian terakhir, terdapat glosarium yang berisi mengenai istilah-istilah penting dalam pembelajaran bahasa Arab yang disertakan dengan pengertian yang singkat, padat, dan jelas, sehingga bisa mereview ulang dan memudahkan para pembaca untuk mengingat kembali istilah-istilah yang ada pada buku tersebut. Mungkin cukup sekian review buku dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi bahan rujukan bagi para teman-teman yang ingin mencari sumber khususnya mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.